Dulu, di sebuah desa yang tenang dan damai, masyarakat hidup selaras dengan alam. Air dari pegunungan mengalir melalui sebuah talang bambu tua, bukan sekadar saluran, tapi simbol kehidupan bagi warga desa. Setiap tetes air yang mengalir menghasilkan bunyi lembut, seakan membentuk melodi alam yang menenangkan. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung penuh di langit dan angin berhembus pelan di antara pepohonan, talang bambu itu bergetar dengan cara yang tidak biasa. Air yang mengalir tiba-tiba memancarkan cahaya lembut. Cahaya yang semakin lama semakin terang, seperti sedang membentuk sesuatu. Dan ketika desa terlelap, dari dalam talang itu lahirlah sebuah sosok kecil bercahaya. Sosok itu terbuat dari bambu, namun memancarkan kehidupan. Tala, makhluk harmoni yang tercipta dari suara, air, dan cahaya bulan. Dialah penjaga kedamaian desa yang lahir dari ketenangan masa lalu. 100 tahun berlalu, desa yang dulu sunyi kini telah berubah. Rumah-rumah modern berdiri, jalan-jalan mulai beraspal, dan suara mesin menggantikan alunan alam. Talang bambu tua yang dahulu menjaga harmoni desa kini terbengkalai, tertutup debu dan lumut. Namun pada suatu malam, di tengah keheningan yang aneh, talang bambu itu kembali bergetar. Sebuah cahaya kecil merembes keluar dari celahnya. Lalu, semakin kuat, hingga plastik dan karat yang menempel pecah perlahan. Dari dalamnya, muncul sosok bercahaya yang sangat lama tertidur. Tala terbangun. Ia membuka matanya dan melihat dunia yang tidak lagi ia kenali. Desa yang dulu indah dan akrab, kini tampak asing dan berbeda. Namun meski kebingungan, cahaya hangat dari tubuhnya tetap menyala menandakan bahwa tujuannya belum berakhir. Malam itu, dengan langkah pelan, Tala mulai menyusuri desa. Ia menatap setiap sudut dengan rasa takjub dan sedikit sedih. Banyak rumah berubah, banyak tempat tak lagi ada. Namun beberapa hal masih sama. Suara jangkrik, angin malam, dan aroma tanah basah. Tala mengangkat seruling bambunya, lalu memainkan nada lembut. Suaranya meluncur ke udara seperti bisikan alam masa lalu, berharap ada yang mengenalinya. Namun meski melodi itu indah, Tala masih merasa takut untuk menampakkan diri. Setiap kali ia mendengar langkah manusia, ia bersembunyi di balik bayangan pohon atau tembok tua. Ia belum tahu apakah manusia di masa kini akan menerimanya, atau justru menjauh. Hingga pada akhirnya, Tala melihat sekelompok warga desa berjaga di pos ronda. Mereka duduk melingkar, mengobrol, sambil menyesap kopi. Cahaya lampu kuning membuat suasana hangat dan akrab. Sesuatu yang sudah lama tidak dilihat Tala. Rindu itu mendorongnya untuk mencoba. Dengan keberanian yang ia kumpulkan selama malam sebelumnya, Tala perlahan melangkah mendekat. Tubuhnya yang bercahaya terlihat samar di kegelapan, dan suara bambu halus terdengar tiap ia melangkah. Ketika warga menoleh, mereka terdiam. Mata mereka membelalak, mulut mereka terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Mereka melihat sosok bercahaya yang berdiri, memegang seruling. Penuh keraguan, namun tidak mengancam. Tala tersenyum kecil, senyum pertamanya setelah terbangun. Namun, orang-orang
kaget, dan bingung. Mereka tidak tahu apakah harus takut atau kagum. Dan begitulah awal kisah pertemuan Tala dengan dunia baru ini. Perjumpaan pertama yang akan mengubah seluruh kehidupan desa. Setelah malam penuh kejutan itu, Tala kembali bersembunyi di balik pepohonan bambu. Dia merasa takut, tapi rasa penasarannya lebih kuat. Keesokan harinya, dari jauh, Tala memperhatikan warga desa bekerja. Ada yang menjemur padi, ada yang memperbaiki pagar, ada anak-anak yang berlari sambil tertawa. Tala merasa hangat, seperti pernah mengenal tempat ini. Ia mencoba memberanikan diri lagi, melangkah keluar dari hutan kecilnya. Dengan hati-hati, perlahan Tala mendekat. Belum sepenuhnya berani, tapi ia tahu satu hal: jika ingin diterima, ia harus memulai dengan satu langkah pertama. Akhirnya, Tala keluar lagi. Meski Tala sudah mencoba tersenyum dan memberi salam, rasa takut di desa itu belum hilang. Warga mulai berbisik-bisik. Mereka takut jika Tala membawa pertanda buruk. Beberapa orang bahkan menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Tala hanya bisa berdiri diam, menunduk, bingung mengapa kebaikannya belum dipahami. Namun jauh dalam hatinya, Tala tetap yakin suatu hari nanti desa ini akan menerima dirinya. Di malam itu, setelah melihat warga masih takut dengan keberadaannya, Tala berjalan pelan meninggalkan desa. Ia berhenti di sebuah tempat sunyi, di antara bambu tua yang dulu menjadi rumah pertamanya. Di sana, Tala duduk diam. Cahaya lembut dari tubuhnya menyinari tanah yang dingin. Kenapa mereka takut padaku? Ia tak pernah berniat menakut-nakuti siapapun. Ia hanya ingin dikenal, didengar, dan diterima. Angin malam berhembus pelan, menggoyangkan bambu-bambu di sekelilingnya. Seakan alam menghiburnya, mengingatkan asalnya bahwa ia diciptakan bukan untuk membawa ketakutan, tapi membawa harmoni. Dan di malam sunyi itu, Tala membuat keputusan. Ia tidak akan menyerah untuk menjadi bagian dari desa. Setelah malam penuh renungan, Tala perlahan bangkit dari tempat duduknya. Meski mereka takut, "Aku tidak boleh berhenti mencoba," gumamnya pelan. Tala pun berjalan menyusuri desa pelan. Hati-hati agar tidak mengejutkan siapapun. Angin malam menyentuh tubuh bambunya, dan suara lembut ting dari rongga talangnya terdengar setiap kali ia melangkah. Di setiap sudut desa, Tala melihat bayangan masa lalu. Rumah-rumah kayu yang dulu sederhana, jalan tanah yang dulu sunyi, suara anak-anak bermain dekat sawah. Semua itu kini berubah. Desa yang dulu ia kenal kini sudah modern, terang, dan ramai. Namun, dalam perubahan itu Tala merasa sesuatu hilang.
senyum, suara tawa, dan ketenangan yang dulu membuatnya tercipta. Kini, sambil memandang lampu-lampu desa yang baru, Tala berbisik, apakah masih ada tempat untukku di sini? Meski ragu, langkah kecilnya tetap berlanjut karena di dalam hatinya, Tala masih percaya bahwa suatu hari nanti, desa ini akan melihatnya bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari mereka.